Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Renaldi Putra Irawan Muhammad Nurul Amin. Muhammad Imamul Ahsan akan mempresentasikan tentang Islam dan budaya lokal. Oke, sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai apa itu sistem nilai budaya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari sistem nilai dan budaya itu sendiri. Oke, yang pertama yaitu sistem. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang tokoh yang saya kutip, yaitu bernama Kurniantono, dia mengatakan bahwa sistem merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni sistema, yang berarti komponen atau bagian yang tersusun secara teratur dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Mengenai pengertian sistem ini, tokoh lain juga berpendapat, yakni seorang tokoh bernama Mubin yang mengatakan bahwa sistem merupakan sekumpulan atau unit yang berisi komponen-komponen yang dijadikan sumber yang memiliki hubungan praktis standar, dijalankan secara tidak sembarangan, dan memiliki kesalingan untuk mensukseskan tujuan masing-masing komponen sistem. Dan tentu saja secara keseluruhan itu memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Oleh selanjutnya ya, ini definisi dari nilai itu sendiri. Jadi nilai merupakan substansi atau inti dan pesan yang menurut jurnal yang saya kutip ya, ini dari jurnal pendidikan Tambusai yang ditulis oleh Fadih Alwijaya dan kawan-kawan, yang disitu tertulis bahwa nilai merupakan jiwa yang dikomunikasikan dan disimpulkan dalam realitas gagasan dan spekulasi, sehingga secara praktis itu memiliki makna. Nah, dalam pengertian ini, nilai itu berfungsi sebagai pengarah, pengolah, dan juga penentu perilaku seseorang, karena nilai digunakan sebagai norma perilaku. Mengenai pengertian atau definisi dari nilai ini, tokoh ini juga berpendapat, yakni dapat dari tokoh bernama Mustari. Menurut Mustari, definisi dari nilai ini adalah semua aturan, gagasan tentang perkembangan mental yang dipetakan dari perilaku manusia, sehingga nilai dalam pengertian ini merupakan suatu kebijaksanaan yang vital yang nantinya dapat diterima dan dihargai. Ya, mungkin itu definisi dari nilai. Selanjutnya yakni kita masuk kepada budaya. Di sini saya mengutip pendapat dari seorang antropolog Nusantara, yakni Kunchoroningrat, yang tentu saja teman-teman sudah banyak mengutip dari pendapat beliau tentang kebudayaan. Nah, ini menurut beliau budaya adalah segala perilaku yang dihasilkan dari hasil belajar manusia yang tersusun secara teratur dalam suatu masyarakat. Nah, itu dari pengertian dari Kunchoroningrat. Nah, tentang pengertian budaya ini, tokoh lain juga berpendapat, yakni dua tokoh bernama Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Menurut mereka, budaya adalah segala cipta, karya, dan rasa dari suatu masyarakat. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti, yakni definisi dari sistem nilai budaya. Jadi kita gabungkan. Di sini masih dari pendapat Kunchoroningrat, yakni sistem budaya merupakan suatu rangkaian dari konsep abstrak yang hidup di dalam ruang pikir masyarakat tertentu mengenai hal-hal yang dianggap penting dan berharga bagi mereka. Mungkin itu ya definisi dari sistem nilai budaya tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada masalah dasar sistem nilai budaya. Nah, jadi
sistem nilai budaya ini memiliki masalah-masalah yang mendasarinya, yakni yang pertama yaitu masalah mengenai esensial hidup. Nah, di sini itu berisi pertanyaan mengenai apakah hidup itu baik bagi manusia atau buruk, atau memang hidup itu buruk tetapi manusia itu bisa merubahnya. Yang pertama. Yang kedua itu masalah mengenai perbuatan manusia. Jadi apakah perbuatan manusia itu memiliki dampak yang signifikan atau tidak, atau memang tidak memiliki dampak sedikit pun. Terus apakah hasil olah manusia atau perbuatan manusia itu hanya untuk menafkahi keluarganya atau mendapatkan pangkat atau kehormatan, atau hanya itu, atau untuk menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa bermanfaat untuk semua orang itu, untuk semua orang. Terus yang ketiga, masalah mengenai pandangan terhadap waktu. Jadi apakah manusia itu berpandangan pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Terus yang keempat, masalah tentang interaksi manusia dengan lingkungan atau alam sekitar. Jadi apakah manusia harus tunduk dan patuh kepada alam sekitar, berteman gitu dengan alam sekitar, atau justru kebalikannya, justru alam yang harus tunduk kepada manusia. Oke, selanjutnya yang terakhir yakni masalah interaksi manusia dengan sesama, yakni apakah manusia itu cenderung bergantung kepada sesama atau horizontal ya, bersama, atau cenderung kepada yang vertikal. Maksudnya vertikal di sini itu kepada seorang tokoh gitu loh, kepada seorang tokoh siapa itu misal, ataukah tidak kedua-duanya itu, jadi malah kepada diri sendiri. Nah, itu mungkin pembahasan tentang masalah dasar sistem nilai budaya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai komponen sistem nilai budaya yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Rio. Ya, baiklah. Saya di sini akan menerangkan tentang komponen sistem nilai budaya. Ada apa aja sih di dalam komponen sistem nilai budaya ini? Yang pertama itu adalah konsep waktu yang sifatnya sirkuler. Yang kedua adalah menggantungkan hidup pada nasib. Yang ketiga adalah sikap kekeluargaan dan gotong royong. Nah, dan yang keempat ada orientasi nilai budaya vertikal. Pasti di sini teman-teman belum ada tahu nih dari keempat ini apa. Nah, yang pertama tuh saya akan menerangkan konsep waktu yang sifatnya sirkuler. Apa sih maksud dari sirkuler itu? Sirkuler itu adalah waktu itu yang beredar, bukan berlangsung. Maksudnya itu adalah bahwa setiap gagasan maupun keyakinan yang menganggap bahwa masa lalu akan selalu terulang kembali. Maksudnya itu ketika kita melakukan sesuatu di masa ini nih, di masa yang akan datang pun kita bakalan pasti melakukan sesuatu yang kita lakukan di masa kini. Nah, jadi itu maksud dari masa lalu akan terulang kembali di dalam masa depan. Nah, yang kedua itu adalah menggantungkan hidup pada nasib. Maksud dari menggantungkan hidup pada nasib apa sih? Nah, maksudnya itu adalah komponen ini berakar dari kebudayaan agraris yang diperparah dengan bahwa setiap orang tuh menganggap bahwa hidupnya itu tergantung pada nasibnya. Yang munculnya itu kayak dia tuh bergantung aja nih pada nasibnya, kayak misalnya nih dia dari awal tuh udah lahir dalam keluarga miskin, semisal miskin, terus dia nganggap yaudahlah orang udah dari keluarga miskin kok ngapain juga berusaha. Pada dasarnya itu nggak seperti itu. Pada dasarnya itu semua orang tuh berhak merasakan kebahagiaan atau kesuksesan walaupun dia itu tidak berasal dari keluarga kaya. Mungkin memang prosesnya lebih sulit atau lebih susah, tetapi hal itu tidak boleh digantungkan pada nasib. Misalnya kita nasibnya udah miskin tetapi kita tidak ingin berusaha, ya malah tambah miskin. Makanya kalau misalnya kita udah tahu miskin, ya kita harus mempunyai jiwa atau tekad yang kuat untuk berusaha agar kita mendapatkan hal yang kita inginkan. Kemudian ada juga sikap kekeluargaan dan gotong royong yang kuat. Maksudnya itu apa sih sikap kebudayaan dan gotong royong yang kuat? Maksudnya itu gini, semisal kita hidup dalam bertetangga,
misalnya kita hidup dalam bertetangga itu kayak pasti tuh di dalam tetangga itu kan kayak ada saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, kita tuh harus saling membantu. Misalnya ada orang yang mengalami musibah atau apa, kita bantu dengan gotong royong. Nah, di dalam gotong royong yang kuat akan menimbulkan sifat kekeluargaan yang berakibat kita saling menyayangi, mengasihi dan lain-lain. Kemudian ada juga orientasi nilai budaya vertikal. Nah, di sini nanti akan kita jelaskan. Kemudian setelah dari komponen sistem nilai budaya ada lagi nih. Nah, maaf. Nah, di dalam dampak sistem nilai budaya ini ada yang namanya pengaruh nilai-nilai kebaikan pada setiap individu dalam kelompok. Maksudnya apa sih pengaruh nilai-nilai kebaikan pada setiap individu kelompok? Maksudnya adalah setiap perilaku individu atau kelompok dalam suatu masyarakat tersebut. Istilah gampangnya itu sistem nilai budaya ini menjadi kacamata bagi individu atau kelompok lain dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Maksudnya ini kita nih misalnya kita berkelompok, nah atau berindividu lah, kita melakukan kebaikan. Nah, dalam kebaikan ini bakalan dicontoh sama kelompok lain. Kayak misalnya kita sering melakukan buang sampah pada tempatnya atau yang lain-lain, pokoknya kegiatan positif. Nah, bisa jadi kelompok lain pun akan mengikuti hal yang seperti kita. Kemudian contohnya ya kayak di TikTok ada Pandawara kayak membersihkan sampah. Banyak sekarang orang yang membersihkan sampah beramai-ramai dan berakibat apa? Banyak sekali kan tempat-tempat yang dulunya tumpukan sampah sekarang bersih. Kemudian adanya identitas individu atau kelompok yang terbentuk. Maksudnya itu identitas inilah yang kemudian menjadi suatu karakteristik dari sebuah kebudayaan yang secara tidak langsung menciptakan suatu keragaman di dalam masyarakat. Kayak setiap kelompok itu harus mempunyai identitas atau hal yang menarik atau hal yang istimewa agar tuh kayak orang tuh kayak tahu, oh ini identitas dari budaya ini, kayak oh ini identitas dari budaya Indonesia gitu. Kayak kita harus punya karakteristik tersendiri gitu yang tidak sama dengan kelompok lain atau individu lain. Kemudian ada tumbuhnya kohesi, hubungan yang erat dalam masyarakat. Itu tuh maksudnya itu adalah penerapannya tuh adanya sistem nilai budaya. Tentu saja akan mempererat tali silaturahmi atau mempererat saling gotong royong atau silaturahmi ya, pokoknya yang hal-hal yang mempererat kebaikan, yang menimbulkan rasa kasih sayang dan saling membantu satu sama lain. Ya begitu dari saya yang dampak sistem nilai budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu tentang implikasi sistem nilai budaya masyarakat modern. Maksudnya di sini saya akan menjelaskan poin dari masing-masing ini. Yang pertama adalah tingginya peradaban manusia sehingga menimbulkan terjadi pergeseran nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat. Maksud yang tersirat dalam poin ini adalah di zaman sekarang, di era semua digital, di baik generasi remaja, ibu-ibu atau bahkan bapak-bapak, pengguna internet sudah semakin meruak atau semakin banyak. Terbukti saja ada sekitar 40 juta lebih pengguna internet di Indonesia. Oleh karena itu berbagai informasi akan terus masuk bila mana kita aktif di dalam sosial media tersebut. Maka dari itu kita harus bisa memilah informasi yang baik atau konsumsi untuk diri kita sendiri. Bila mana informasi tersebut baik, maka kita bisa menyebarkannya ke tetangga atau teman-teman dekat. Itu juga keterkaitannya dengan budaya dalam masyarakat modern ini adalah
cara berkomunikasi kita kepada masyarakat yang sebelum adanya internet kita lebih sopan. Kita bisa lihat di luar situ anak-anak yang masih kecil sudah bermain HP, bermain game, otomatis kan ranah etiknya atau adabnya bila mana ketemu dengan orang tua sekarang yang sebelumnya pakai unggah-ungguh sopan santun, kita setelah istilahnya terkontaminasi dengan game tersebut, maka adab atau sopan santun itu biasanya yang saya temui itu luntur. Habis itu selanjutnya adalah munculnya global village yang disebabkan karena kemudahan yang disebabkan internet. Di sini internet itu kan sifatnya mempermudah, maka ada istilah global village atau bisa disebut dengan perkampungan yang sempit karena hanya di dunia maya saja. Kita pengen kita pengen makan kita tinggal pilih saja aplikasi tersebut, atau terus kita pengen berpergian misalkan, kita juga tinggal pencet-pencet saja, lingkup kita hanya di dalam gadget tersebut. Dengan dunia yang dunia digital ini semuanya itu mudah oleh HP atau gadget tersebut. Di sini juga dampaknya ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya gimana? Kita bisa mempermudah, mempercepat waktu, kita bisa hemat energi, hemat bahan bakar, kita tidak usah terlalu cuaca. Hal negatifnya adalah kita terlalu dimanjakan oleh internet tersebut, sehingga apa-apa yang kita mau itu bisa langsung kita inginkan kita dapat. Misalkan kita lagi males gitu, pengen bepergian, terus disuruh ibu pasar, kita tidak mempunyai motor, maka kita pakai begitulah internet. Selanjutnya adalah tingginya laju transformasi sosial akibat mudahnya informasi masuk. Terus tingginya laju, dia memang sangat besar sekali informasi, sangat banyak, sangat luas, sangat cepat informasi yang kita dapat. Saya tadi juga mengatakan di awal, kita harus bisa lebih memilah informasi yang masuk kepada kita. Itu pun sharing saya. Dengan cara memilah-milah tersebut, kita bisa cross check lagi mana isu, mana berita yang baik, mana berita yang buruk, mana berita yang hoax. Terjadi perubahan gaya hidup masyarakat. Ini biasanya terjadi di antara desa dengan kota. Ketika di desa orang hidup masyarakat dengan sosial yang sangat erat, begitupun jika ada tahlilan saling melengkapi. Pernah saya ada tahlilan di Kudus itu di sebuah pelosok desa, itu sangat terkenal dengan solidaritasnya yang tinggi. Bila mana ada rumah atau orang yang mengadakan acara sesuatu yang terkena musibah, tetangga kanan kiri itu akan gotong royong. Gotong royong maksudnya adalah membantu ngasih sembako, beras, lauk pauk, biar supaya mempermudah acara itu berlangsung, tidak memberatkan si yang membuat acara tersebut. Nah, bila mana di kota, kita bandingkan dengan kota, terkaitannya dengan kota adalah solidaritasnya agak lumayan rendah. Di situ kalau misalkan di dalam perumahan itu sistemnya, apalagi perumahan yang elit itu, saya juga pernah lihat sesama tetangga itu acuh
tidak saling, ya pokoknya hidupnya saja saya dia saya. Kalau saling berpapasan gitu biasanya cuman apa namanya, tegur-teguran doang, nggak sampai bantu gitu. Tapi itu cuma di beberapa apa namanya, beberapa daerah saja. Iya. Selanjutnya ada manfaat sistem nilai budaya. Di sini adalah manfaat adalah sesuatu yang bisa kita positifkan, sebagaimana budaya ini adalah manfaatnya sebagai ciri khas. Misalkan apa namanya, budaya yang ada di Jakarta itu kan terkenal sekali dengan namanya boneka ondel-ondel. Nah, boneka ondel-ondel ini adalah ciri khas tersendiri buat provinsi tersebut. Misalkan ada berita nih, oh ini ternyata budaya saya diperkenalkan oleh TV channel ini. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya ada ondel-ondelnya, ada apa yang buat kayak pengantin gitu. Habis itu juga di situ sebagai meneruskan tradisi nenek moyang. Ciri-ciri melanjutkan tradisi nenek moyang yang dianggap sebagai mereka itu hal-hal positif, hal-hal yang baik. Habis itu dia saling cerita kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya, dari kakek, dari buyutnya, terus ke anaknya, dari kakek, habis itu ke bapaknya, habis itu ke anaknya lagi. Bila mana cerita tersebut bagus atau dianggap bagus oleh masyarakat sekitar, maka tidak mengapa. Yang selanjutnya adalah mengatur etika dan moral. Budaya sendiri juga bisa mendapatkan apa namanya, urgensi mengatur etika dan moral. Etika dan moral atau disebut dengan tata krama, sopan santun. Moral ketika berbudaya, kita harus saling bisa menghargai sesama, antara budaya Jawa Barat dengan Jakarta. Kita bisa saling menguntungkan atau bisa kolaborasi dengan berbagai budaya ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.